Saya dengar cari-cari radio. Lah, ini kok firman ini. Saya dengar, oh dari Yaski. Saya dengar lagi, oh namanya Radio Heartline. Saya Pak Halid, ini istri saya Ibu Rina. Kami dari Bogor, kami pendengar Heartline Radio. Kami sukacita bisa mendengarkan firman-firman Tuhan melalui siaran radio di Heartline. Kebetulan background kami dari seberang, sebelumnya kami tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, kami mendapatkan jalan keselamatan. Dan yang luar biasanya, saya pribadi mengenal Tuhan dari agama saya sendiri sebelumnya. Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, menunjukkan kuasanya melalui perjalanan rumah tangga kami. Kebetulan saya berkacamata ini karena saya tidak melihat. Saya terkena penyakit glaukoma. Istri saya osteoartritis stadium 4, lututnya udah pakai plat besi, mau dioperasi juga pasang titanium. Dengan Heartline ini kami sangat-sangat sukacita sekali. Karena satu kekurangan kami tidak bisa rutin ke rumah Tuhan di hari Minggu. Tidak bisa sering bersekutu dengan jemaat-jemaat Tuhan, dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dengan Heartline ini kami dari pagi kami disuguhkan siaran-siaran firman Tuhan, dibangkitkan semangat kami dengan kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan yang sama seperti kami yang membutuhkan mana dari firman Tuhan melalui Heartline. Dan kami sukacita sekali, kami dianggap seperti keluarga oleh para kru di Heartline. Ini dalam kunjungan bapak-bapak pendeta dan staf dari Heartline pun begitu mendengar dari Bapak Romen kami akan dikunjungi, saya sukacitanya seperti haleluya, saya mau ke Yerusalem. Karena kami hanya mendengar suara-suara beliau-beliau. Puji Tuhan, hari ini Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk kita bisa bertemu, saya bisa mencurahkan kesaksian saya sukacita. Karena saya rindu berkumpul, bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan. Di usia 37 tahun, saya sempat mencari Tuhan yang lain. Tapi tetap tidak ada sukacita damai sejahtera. Kemudian kita berpaling lagi dari Tuhan yang lain itu. Sekarang saya dari 2016 saya dijamah Tuhan. Puji Tuhan, doa kami hanya mempunyai kerinduan layak di mata Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak kami. Saya punya ada 6 anak. Dari 6 ini baru 2 yang dijamah Tuhan. Punya kerinduan minta dukungan doa dari Heartline Center, dari tim pendoa syafaat, daripada pendengar Heartline yang setia mengirimkan pokok-pokok doa di acaranya Pendeta Epi dan Pendeta Julius. Saya sukacita bisa juga ikut mendengarkan lagu-lagu pujian yang dimana itu adalah banyak sekali itu isinya firman Tuhan yang gak pernah saya dengar sebelumnya. Itu Heartline, Radio Heartline ini benar-benar membantu saya banyak mendengar firman Tuhan. Apalagi saya tidak bisa baca nih Pak. Jadi saya puji Tuhan ya, dengan secara tidak langsung saya dengar firman. Kami ini sebenarnya di rumah ini kami baru masuk 1,5 tahun. Di tempat kami sebelumnya tinggal di rumah mertua dan di sana signalnya nggak bagus. Begitu kami pindah ke sini, saya kebetulan pegang handphone tuh yang kecil itu, saya dengar cari-cari radio. Lah, ini kok firman ini. Saya dengar, oh
Dari Yaski saya dengar lagi, oh namanya Radio Heartline. Kami lebih sering mendengarkan malam. Itu di acara tentang saya pernah kisah-kisah perjalanan Yesus, minggu-minggu terakhir perjalanan Yesus. Kemudian ada pendeta Charles Stanley sama satu lagi lagu rohani. Itu sampai ke malam, Pak. Sampai kami tertidur, radio online terus. Sampai sebegitu kami sukacitanya dengan Heartline itu karena kami butuh. Yang paling kami sukai adalah firmannya. Karena kami haus firman, kami harus banyak belajar firman, mendengar firman. Untuk saya pribadi yang tidak bisa membaca Alkitab, itu yang saya butuhkan. Firman, kemudian persekutuannya. Persekutuan kayak itu ada acara untuk sekolah minggu. Itu saya seperti ikut di situ. Karena pelajaran sekolah minggu itu kan saya nggak pernah dapetin, Pak. Kalau kami perubahan iman, kami tambah banyak mendengar, apalagi emang kami mendengarnya di radio kan, dari mendengar yang tadinya kami tidak tahu dari Kejadian sampai Wahyu, kayak Samuel, kayak perjalanannya Daud, jadi tahu bagaimana Tuhan Yesus itu begitu lemah lembutnya melayani ibunya. Kan di Alkitab nggak ada, Pak, percakapan itu ya, yang membuat kami, wow, ini harus contoh kuasa kasih karunia. Karena saya mengalami dengan keluarga saya pribadi, dan puji Tuhannya nih, saya seperti doa pokok saya pendeta Epi, Tuhan berikan mukjizat untuk mata saya. Tapi sebenarnya di satu sisi saya suka cita, mata saya seperti ini dikuatkan terus dengan firman-firman yang saya dengar. Di luar ibadah rutin saya di gereja saya, Heartline ini yang kalau di gereja kan seminggu ya Pak ya, seminggu sekali ketemu. Heartline kan hampir tiap hari. Yang saya banyak gak ngerti jadi banyak ngerti. Yang tadinya hanya saya tahu surat tapi gak ngerti pengertiannya jadi tahu maunya Tuhan. Bertumbuhnya di iman, kemudian kesabaran, kuasa kasih. Tapi begitu kami bertekun dalam Tuhan, kami terus mendoakan, mengampuni sesuai perintah Tuhan dalam doa Bapa kami. Pada saat kami harus tahun lalu pindah dari rumah yang kami kontrak sebelum di sini, Tuhan nolong kami dengan meluluhkan hati mertua, Pak. Tiba-tiba mertua nyuruh kami, udah kalian tinggalin rumah kami manggilnya mama ya. Rumah mama itu kosong tuh, dijual nggak laku-laku. Kalian tinggal aja di sini. Tinggallah di sini kami, Pak. Waktu rumah kami dulunya di Cimampar, Pak. Agak ada sekitar 10 kilo dari sini. Itu radio Heartline ini harus di satu titik dapatnya. Misalkan di situ, udah nggak bisa pindah ke sini. Di situ saya, kok ampuni musuhmu, doakan dia, tampar pipi kiri kasih yang kanan. Wih, nggak bisa kan dalam daging. Udah kita nggak salah, ditampar pula kasih kanan lagi. Aduh, tapi itu perintah Tuhan. Kita doa, ampuni aku Tuhan, ampuni mertuaku, ampuni pari-pariku ya. Terus yang dipakailah ya sama kuasa gelap untuk mengintimidasi kami. Itu kuasa Tuhan. Kami dapat teguran, kami dengar firman dari Heartline, dari Alkitab yang hamba-hambanya sampaikan. Kami mengampuni. Hadiahnya mertua kami luluh, kami disuruh tinggal di sini. Luar biasa. Kami ada perubahan, kami bisa di sini juga punya keluarga seiman. Itu sih dari Heartline yang kami dapatkan banyak manfaat, banyak merubah mindset kami ya dalam bergereja, dalam bertekun. Saat itu di 2006 itu kondisi pekerjaan saya lagi bagus-bagusnya.
Kemudian saya dipercaya untuk pegang satu jabatan di perusahaan batubara di Kalimantan. Saya tinggal kerja, malah istri saya kehilangan iman, berpaling. Wah, saya pergumulan itu. Akhirnya kalau saat itu ya, waktu saya masih di seberang, kalau nggak turut suami ya udah, kita pisah. Itu kita cerai. Di 2007. Nah di 2011 saya kembali karena ngelihat 4 tahun kami berpisah, istri saya setia. Anak-anak saya cerita nggak pernah sekalipun dia ada keinginan untuk cari bapak sambung atau bagaimana. Begitu juga saya. Akhirnya saya kembali pulang ke Bogor, berkumpul bersama. Nah begitu lama-kelamaan namanya kita suami istri kan ada ajaran agama norma kan. Ini kalau kalian bersetubuh sama aja dengan berzina. Waduh, saya tegur, kamu kalau nggak mau balik ke saya, kita pisah lagi ini segala macam. Kamu kenapa sekeras itu? Bu Rina ini hanya tunjukkan ayat-ayat di Al-Quran. Kamu baca aja ini. Aku tidak mau banyak omong, baca. Karena saya tahu, saya baca itu beberapa ayat di Al-Quran, itu yang mengubah iman saya. Begitu saya bertobat, mengenal Tuhan, sangat kebetulan mata saya diberi sakit, glaukoma di 2016 itu. Tapi itulah kuasa Tuhan. Sebelum saya tidak bisa membaca, saya diizinkan membaca isi Al-Quran. Diizinkan untuk tahu siapa itu Yesus. Dalam versi Alkitab lain. Dan puji Tuhan, saya mengimani itu. Dari situ saya terus bertekun. Saya pikul salib, dibuang, dicoret dari keluarga besar saya. Istri saya pun seperti itu, dibenci oleh mertuanya dari orang tua saya, tangan ipar saya. Malah saya dijanjikan, kamu cari istri lagi yang lebih bagus, yang lebih ini. Kamu sama, pertanyaan mereka, kamu pilih kami atau pilih Kristen? Saya pilih Tuhan Yesus. Enggak, kami buang. Kami nggak mau kenal, kami nggak mau berbuat, nggak apa-apa daripada saya dibuang Tuhan. Wah, kamu keras kepala, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa daripada keras hati menerima Tuhan. Benar-benar dibuang sampai sekarang. Itu pergumulan saya. Saya bertobat tahun 2006 karena dijamah Tuhan. Tuhan Yesus datang kepada saya, lalu mengajak saya ke gereja. Lalu pada saat itu belum tahu kan Tuhan di mana. Saya diajak ikut teman yang Kristen ke gereja, lalu saya bertemu dengan ketua komsel di gereja itu, lalu saya ikut komsel, saya ikut pemuritan di gereja itu, lalu saya dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai diri saya. Nah itu tahun 2006. Setelah itu hidup saya berubah 100%, saya mengandalkan Tuhan. Yang tadinya saya tuh diusir sama orang tua karena saya Kristen kan, saya kerja sama orang tua. Saya kerja catering waktu itu karena orang tua saya punya catering kan. Saya diusir, orang tua saya bilang, kamu pilih Tuhan kamu atau pilih kami, orang tua kamu. Saya maaf, saya pilih Tuhan saya. Gitu. Kalau gitu kamu pulang ya, 1 minggu kamu kosongkan kamar. Orang tua saya bilang gitu. Tengah malam, jam 1 malam saya pulang ke rumah saya. Di situ ada anak saya 4 orang waktu itu. Anak saya lagi di Kalimantan. Setelah itu saya sampai rumah, saya berdoa, saya sujud sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Saya cuma bilang firman, saya bersalah sama Tuhan Yesus, terserah engkau Tuhan, aku mau diapain terserah. Saya cuma bilang firman, karena kerajaan Allah itu yang saya bagi firman. Jadi saya di dalam, saya di intimidasi, saya bertekun Tuhan. Saya rajin ke gereja, saya pelayanan, saya berdoa, saya baca firman, karena itu yang melakukan. Jadi saya percaya itu masalah dicukupkan atau apa nanti Tuhan yang ini. Saya nggak takut. Aku jangan kehilangan Tuhan, saya
berpikir-pikir Nggak takut. karena dia saya diajar Tuhan, saya dipilih Tuhan dijamah. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang itu hati saya ini ditarik sama Tuhan Yesus. Nggak bisa ya udah. Seperti itu, jadi harga mati kalau saya bilang. Enggak, saya tetap ke Tuhan Yesus sampai tutup mata. Dari saya, Heartline tetap semangat untuk melayani. Kalau bisa frekuensi radionya diperkuat supaya saya pribadi bisa menerima dengan jelas. Kemudian Heartline tetap menjadi inspirasi bagi kami-kami yang baru mengenal Tuhan, merindukan banyak firman Tuhan, bisa mengubah iman kami dari dengar mendengar. Semangat terus Heartline, terima kasih sudah membawa kami ke dalam keluarga besar Heartline. Kami rindu untuk bisa bersekutu secara offline dengan pendengar yang lain. Heartline terus berjaya, terus tetap melayani jiwa-jiwa agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang Diselamatkan. diselamatkan. Amin.